Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. First things first, I want to say thank you for giving the opportunity to join this interview. My name is Akila Prameswari Hairunisa and I am currently a university student majoring in information system. During my studies, I learned about business process, system analysis, data analysis, and software development methodologies such as Agile and Scrum. I have worked on several academic projects related to business analysis, such as analyzing business processes, gathering system requirements, and creating documentation like BPMN, use case diagram, and requirements specification. I am interested in business analyst role because I enjoy solving problems, communicating with people, and translating business needs structure solution that can help companies improve their performance and efficiency. I am also someone who adaptable and able to work both independently and in a team. I believe that my analytical thinking and communication skill will help me contribute positively in the company. One of my strengths is my analytical thinking. I enjoy identifying problem, understanding business need, and finding effective solution. I'm also detail oriented, which help me when analyzing requirements or document business process. As my weakness, sometimes I overthink small details because I want the result to be as accurate as possible. However, I have been learning to manage my time better and prioritize tasks based on their urgency and impact so I can stay productive and efficient. Bagaimana Anda mengumpulkan dan memvalidasi kebutuhan bisnis dari stakeholder? Menurut saya, biasanya saya akan mulai melakukan komunikasi langsung dengan stakeholder melalui wawancara, melakukan observasi juga proses bisnis yang sedang berjalan, itu agar memudahkan saya untuk lebih memahami masalah utama, kebutuhan pengguna, dan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Setelah kebutuhan tersebut terkumpul, saya akan mendokumentasinya dalam bentuk requirement atau flow proses bisnisnya, lalu memvalidasinya, dan kembali dengan stakeholder melalui review atau diskusi yang lebih lanjut, memastikan bahwa kebutuhan tersebut itu udah sesuai dan tidak terjadi lagi miskomunikasi. Selain itu juga saya pasti memastikan bahwa requirement yang dibuat itu harus jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan oleh tim development. Oke, apa perbedaan functional requirement dan non-functional requirement? Oke, functional requirement adalah kebutuhan yang menjelaskan fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Contohnya kayak mungkin login, terus kalau di e-commerce itu ada pencarian produk, atau setelah itu ada proses pembayaran, contohnya seperti itu. Terus non-functional requirement itu sistem tersebut tetap bagaimana sistem tersebut harus berjalan. Jadi contohnya kayak mungkin dari kecepatan mengaksesnya, terus juga kemudahan dari penggunanya, performanya seperti apa, dan keamanan dari sistem tersebut juga seperti apa. Singkatnya itu functional requirement menuju fokus kepada apa yang sistem lakukan. Kalau non-functional itu bagaimana sistem itu bekerja. Ceritakan situasi di mana analisis Anda berdampak pada keputusan strategi bisnis. Oke, dalam salah satu proyek akademik, saya menganalisis sebuah sistem pelayanan yang masih dilakukan secara manual. Dari hasil analisis tersebut, saya menemukan bahwa prosesnya itu banyak keterlambatan, terus juga sering terjadi pencatatan, kayak kesalahan data dalam proses pencatatannya karena masih bersifat manual. Lalu yang bisa saya usulkan adalah pastinya melalui digitalisasi, menggunakan sistem yang lebih terintegrasi, terus juga membuat alur bisnisnya itu biar lebih efisien. Dan analisis tersebut ternyata membantu tim dan menemukan prioritas pengembangan sistem strategi implementasi agar lebih efektif. Selanjutnya, kenapa saya harus dipilih? Menurut saya memiliki kemampuan analisis komunikasi dan problem solving yang sesuai untuk posisi dari bisnis analis. Selain itu, juga saya nggak hanya fokus untuk memahami kebutuhan suatu bisnis, tapi juga berusaha memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar memiliki value bagi perusahaan maupun penggunanya. Saya percaya bahwa
semangat dan tanggung jawab saya itu memberikan kontribusi yang positif bagi tim maupun perusahaan yang akan menjadi lingkungan kerja saya nantinya. Untuk pertanyaan perusahaan, mungkin saya memiliki salah satu pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu apakah perusahaan memiliki program training atau monitoring untuk membantu perkembangan skill dari karyawan baru? Sekian video interview dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.